penasaran deh. Emangnya ada ya gereja setan? Andi, dari tadi kok di kamar terus? Makan dulu yuk. Ayah, ini nih Andi lagi bingung deh, lagi mikirin sesuatu. Mikirin apaan, Di? Cerita dong sama ayah. Sebenarnya sih Andi tadi sempet ngeliat gitu di internet. Katanya emang beneran ya gereja setan itu ada. Oh, itu. Ayah juga ini sih udah tahu beberapa infonya juga. Emang beneran, Di, ada. Jadi beneran ada? Masa sih ya? Kok ayah nggak cerita-cerita sama Andi? Mana? Ayah dapat dari mana? Kasih tahu Andi dong. Andi juga kan pengen tahu. Kepo banget sih kamu, Di. Yaudah, bentar ya. Ayah ambil HP dulu. Si ayah tahu nggak bilang-bilang. Padahal kan anaknya juga kepo. Apa sih emang gereja setan itu? Kayak gimana sih emangnya? Emang ada ya? Nih, Di, ayah udah bawa HP-nya. Yaudah, ayah ini dulu ya, liatin dulu ya gambar gerejanya ke kamu. Nah gitu dong. Mana sini ya? Duduk sini, Andi pengen lihat. Oke, nih gambarnya, Andi. Jadi kayak gini. Ini namanya bangunan yang diduga sebagai tempat pemujaan setan atau bisa disebut sebagai Luciferian Seats of Light Temples di Kolombia. Jadi emang gereja setan ini ada, cuman adanya di Kolombia. Waduh, berarti gereja setan itu adanya di Kolombia ya? Iya, ayah lanjutin lagi ya. Jadi, gereja setan itu di Kolombia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Nah, ini mayoritas di sana itu masyarakatnya menganut agama Katolik ya. Terus digegerkan gitu dengan adanya gereja yang diduga untuk kegiatan satanisme atau penyembahan setan. Jadi bangunan yang bernama Luciferian Seats of Light Temple itu diakui secara hukum oleh pemerintahan Kolombia. Walaupun keberadaannya legal, namun pihak berwenang terus mengawasi aktivitas yang dilakukan di tempat yang berlokasi di Quindio, Montenegro, Kolombia. Oh, jadi keberadaannya udah legal ya? Iya, ayah juga mau jelasin juga ya fakta gereja setan di Kolombia itu kayak gimana biar kamu paham. Wah iya dong ya, harus. Aku kan juga kepo banget. Apa aja ya fakta-faktanya? Jadi, yang pertama ini adalah penuh simbol satanisme. Nih bisa dilihat ya di gambar. Jadi emang ini tuh penuh dengan simbol satanisme. Jadi salib terbalik gitu loh. Bisa dilihat kan di gambarnya salib terbalik. Nah, ini salib terbalik, pentagram, Illuminati, dan Baphomet ini simbol-simbol yang selalu dikaitkan dengan satanisme. Dan kamu juga bisa gitu menemukan semua itu di dalam kuil Lucifer. Jadi gereja setan ini dinamakan juga sebagai kuil Lucifer ya. Tema utama dari bangunan itu juga dengan adanya warna putih dan warna merah. Jadi cuma ada dua warna doang, warna putih dan warna merah. Kursi-kursi panjang juga berjejer dengan rapih untuk para pengikut yang mengikuti kegiatan ritual di dalam kuil tersebut. Jadi bangunannya di sana tuh catnya warna putih merah, terus kursinya panjang-panjang gitu, berjejer kayak gitu nih keadaan gereja setannya. Oh gitu ya. Terus apa lagi? Nah, terus gereja ini juga disahkan sama pemerintah yang kayak ayah tadi jelasin ya. Jadi emang udah legal lah, udah sah gitu.
Jadi udah sah kalau ada orang yang ritual di sana udah diakui secara hukum, udah disahkan. Terus yang ketiga juga, nah ini yang kuil ini atau kuil Lucifer ini ya kan bikin geger nih. Nah, mereka itu mengaku kalau mereka itu bukan satanisme gitu kan. Nah, makanya udah banyak juga adanya interview terhadap Victor. Nah, Victor ini siapa sih? Victor ini tuh pendiri ya. Dia itu pendiri gereja Lucifer yang ada di Kolombia itu. Jadi namanya Victor. Nah, si Victor ini udah sering tuh diinterview sama ya beberapa wartawan ya. Selalu ditanya gitu kan apa benar ini gereja satanisme gitu. Cuman Victor menegaskan gitu kalau dirinya nggak pernah gitu melakukan praktik satanisme sama sekali gitu. Nah, jadi yang disembahnya itu adalah sosok Lucifer. Jadi Lucifer itu bagi dia adalah sosok malaikat bersayap. Sosok malaikat bersayap itu yang diusir gitu dari surga. Jadi bagi dia itu yang diusir dari surga itu adalah ya malaikat bersayap itu bukan setan, katanya gitu. Waduh, jadi eh, Victor ini maksudnya ini ya mengelak gitu ya kalau gereja itu satanisme gitu. Jadi dianggapnya dia itu nyembahnya Lucifer. Nah, Lucifer itu dibilangnya malaikat ya. Jadi bukan sosok setan. Jadi setan itu dianggapnya malaikat gitu. Iya, jadi setan itu dianggapnya sebagai malaikat dan setan itu dibilangnya bukan setan, justru malaikat gitu yang diusir dari surga. Terus gereja ini juga menghabiskan dana sebanyak 2,8 miliar ya. Jadi Victor itu nggak main-main dalam menjalankan kepercayaannya. Demi membangun kuil Lucifer, dia rela gitu menghabiskan dana sebesar 200.000 dolar US dollar ya, atau setara dengan 2,8 miliar. Nah, jadi sebagian dananya didapatkan dari sumbangan gitu yang didapatkan dari seluruh dunia. Bayangkan ya. Jadi dana membangun gereja ini ya dari sumbangan seluruh dunia gitu. Jadi Victor sendiri begitu welcome kepada siapapun yang ingin berkunjung ke dalam kuil Lucifer miliknya, entah untuk sekedar lihat-lihat atau mempelajari kepercayaan tersebut lebih jauh. Oh, jadi kalau misalnya kita nih misal lagi main ke Kolombia, terus pengen lihat tuh gereja setannya kayak gimana atau kuil Lucifernya kayak gimana, boleh dong ya? Ya boleh banget, kan tadi Victor bilang katanya siapapun boleh main. Kalau kita mau lihat-lihat juga boleh, bahkan untuk mendalami agamanya juga boleh banget kan katanya. Ya Allah, ya enggak lah, cuman kan kepo aja gitu ya. Iya, sekedar kepo kan. Ayah lanjutin ya faktanya. Iya, lanjutin ya, apalagi? Nah, terus Victor juga melabeli dirinya sebagai anak dari Lucifer. Jadi statement itu muncul karena setelah Victor bermimpi ketemu malaikat yang lantas memilihnya sebagai anak Lucifer. Tak sampai situ saja, pria yang bernama asli Hector, nama aslinya Hector ya, itu juga diminta untuk mengumpulkan pasukan untuk jadi anak-anak Lucifer guna menjalankan sebuah rencana besar. Jadi Victor itu mengaku dirinya sebagai anak Lucifer atau anak Tuhan itu. Nah, terus komentar warga sekitar tuh kayak gimana sih? Nah, ternyata salah satu media Kolombia mewawancarai warga sekitar gitu dengan menanyai pendapat mereka seputar kuil Lucifer. Dan mayoritas dari mereka menolak ide gitu dari kuil Lucifer maupun kepercayaan yang dijalankan di dalamnya. Oh, jadi warga daerah sana juga sebenarnya menolak ya ide dari
si Victor itu, dan emang bener salah sih, maksudnya itu kan nggak bener gitu, sedangkan di sana kan mayoritas penduduknya masyarakatnya Kristen kan, makanya kalau ada kepercayaan kayak gini pasti mereka juga nggak percaya ya, masa iya nyembah setan. Nah, itu dia. Makanya kan warga juga sebenarnya banyak yang nggak setuju gitu sama ide kepercayaan dari Victor itu tadi. Terus yang terakhir nih, fakta tentang kuil Lucifernya. Ya, yang terakhir. Jadi, emang bener sih ritualnya itu palsu apa gimana sih? Ada yang nanya kayak gitu. Nah, seorang reporter ya dari media bernama Fish mendatangi tuh kuil tersebut dan ikut menjalani ritual pemujaan dengan bimbingan Victor. Nah, abis ikut tuh setelahnya sang reporter menemui banyak kejanggalan gitu dalam ritual itu. Oh jadi pernah ada reporter yang pernah ikut gitu ya, ritualnya tuh kayak gimana sih? Ya. Iya, pernah ada reporter yang nyobain gitu. Cuman katanya ada yang janggal. Janggalnya kayak gimana ya? Ya, jadi si reporternya itu kan nyoba kan, ternyata ada yang janggal. Ternyata Victor itu disebut membayar gitu para pengikutnya untuk mengikuti ritual tersebut. Lalu handphone Victor tak berhenti berdering sepanjang ritual berlangsung dan masih banyak kejanggalan lainnya. Pokoknya banyak hal-hal yang bikin janggal deh. Kayak itu yang ritualnya kayaknya dibayar deh gitu kan. Terus HP-nya si Victor itu selama ritual selalu bunyi terus gitu. Makanya si reporternya ngerasa kok banyak kejanggalan gitu. Apakah ritualnya beneran atau cuman palsu? Makanya itu yang bikin janggal. Oh gitu ya. Berarti emang gereja setan itu benar-benar ada ya di Kolombia. Iya, beneran ada. Udah paham kan jadinya fakta-faktanya tuh kayak gimana? Iya ya paham, cuman kaget aja gitu, ternyata beneran ada ya orang yang nyembah setan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Ya kan emang kayak begitu. Kan di dalam Al-Quran juga, setan juga kan bilang, aku akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Hanya orang yang beriman saja yang tidak akan sesat. Wah, jadi emang bener ya, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya musuh yang nyata bagi manusia. Iya, makanya selalu banyak-banyak istighfar, ingat sama Allah, biar kita nggak terjerumus sama godaan setan. Iya deh ya, makasih ya cerita tentang gereja setannya, atau disebut sebagai apa tadi? Sebagai kuil ya, kuil Lucifer yang ada di Kolombia. Iya, sama-sama Dimas. Jadiin referensi pengetahuan aja ya, kalau emang gereja setan itu ada. Iya ayah.